Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi Sobat Matematika. Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Masuk ke pokok bahasan baru, bidang koordinat. Ini bagian 1 Sobat. Karena membicarakan koordinat, wajib menggunakan kertas kotak kecil agar lebih cepat dalam pengamatan untuk menyelesaikan masalah. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah keberkahan kami berupa pemahaman dalam mempelajari materi bidang koordinat kali ini. Amin. Terdapat kata kunci di mana kita memulai untuk pemahaman. Pertama, bidang, dan kedua, koordinat. Bidang merupakan permukaan datar dalam 2 dimensi. Jadi tidak membicarakan ruang ya. Koordinat adalah posisi yang menentukan letak sebuah titik pada bidang. Jika kedua kata digabung menjadi bidang koordinat, merupakan permukaan 2 dimensi yang terbentuk oleh 2 garis sumbu, di mana pada permukaan tersebut bisa jadi akan terlihat sebuah titik atau sebuah garis, atau menghasilkan bidang baru. Pokok utama pembicaraan 2 dimensi, karena ada 2 sumbu yang dinyatakan sebagai sumbu X dan sumbu Y, di mana dalam penulisan posisi koordinat dibaca sebagai koordinat X, Y. Mari lanjutkan. Bahasan video ini membicarakan sistem koordinat dalam kuadran. Kuadran dalam koordinat kartesius. Titik pada koordinat kartesius, koordinat titik terhadap titik lain, menghitung posisi titik, dan posisi garis pada koordinat kartesius. Mari mulai membahas. Sistem koordinat dalam kuadran. Akan terdapat sumbu Y dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu X. Dengan kondisi ini, terbagilah bidang dalam kuadran-kuadran. Kuadran 1 selalu mengarah ke kanan dan ke atas, sehingga selalu bernilai positif-positif. Kuadran 2 selalu mengarah ke kiri dan ke atas, sehingga selalu bernilai negatif-positif. Kuadran 3 selalu mengarah ke kiri dan ke bawah, sehingga selalu bernilai negatif-negatif. Kuadran 4 selalu mengarah ke kanan dan ke bawah, sehingga selalu bernilai positif-negatif. Agar mudah memahami, di sini dipasangkan kertas dengan pola kotak-kotak. Lanjut ya. Kuadran dalam koordinat kartesius. Dalam pembicaraan akan selalu dimulai dengan sumbu X atau aksis, ke arah kanan bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif. Pada sumbu X, tegak lurus sumbu Y atau ordinat, ke arah atas bernilai positif, ke arah bawah bernilai negatif. Dalam penulisan koordinat, posisi titik selalu diawali dengan aksis, kemudian diikuti ordinat, atau disebut koordinat X, Y. Contoh, karena sumbu Y atau ordinat tegak lurus sumbu X atau aksis, maka perpotongannya terletak pada koordinat 0,0. Untuk kuadran 1, dibatasi sumbu X dengan angka ke arah kanan semakin membesar dan sumbu Y dengan angka ke arah atas semakin membesar. Dibuat peletakan bulatan di kuadran 1. Penamaan posisi bulatan dilihat pada sumbu X di 4, kemudian pada sumbu Y di 4. Maka bulatan ini berada pada koordinat 4,4. Untuk kuadran 2, dibatasi sumbu X dengan angka ke arah kiri semakin mengecil karena bernilai negatif, dan sumbu Y dengan angka ke arah atas semakin membesar. Dibuat peletakan bulatan di kuadran 2.
penamaan posisi bulatan dilihat pada sumbu X di min 4, kemudian pada sumbu Y di 4. Maka bulatan ini berada pada koordinat min 4,4. Untuk kuadran 3, dibatasi sumbu X dengan angka ke arah kiri semakin mengecil karena bernilai negatif, dan sumbu Y dengan angka ke bawah semakin mengecil karena bernilai negatif juga. Jika dibuat peletakan bulatan di kuadran 3, penamaan posisi bulatan dilihat pada sumbu X di min 4, kemudian pada sumbu Y di min 4. Maka bulatan ini berada pada koordinat min 4, min 4. Pada kuadran 4, dibatasi sumbu X dengan angka ke arah kanan semakin membesar, dan sumbu Y dengan angka ke arah bawah semakin mengecil karena bernilai negatif. Jika dibuat peletakan bulatan di kuadran 4, penamaan posisi bulatan dilihat pada sumbu X di 4, kemudian pada sumbu Y di min 4. Maka bulatan ini berada pada koordinat 4, min 4. Pemahaman ini menyimpulkan bahwa penyebutan koordinat selalu diawali dengan sumbu X atau apsis, baru diikuti dengan sumbu Y atau ordinat. Paham ya? Lanjutkan. Apa maksud dari titik pada koordinat Kartesius? Siapkan terlebih dahulu sumbu X dengan arah angka ke kanan semakin membesar dan angka ke kiri semakin mengecil karena bernilai negatif. Kemudian, tegak lurus sumbu Y dengan arah angka ke atas semakin membesar dan angka ke bawah semakin mengecil karena bernilai negatif. Sobat perhatikan, akan ditempatkan titik pada koordinat berikut. A 4,3, B min 4,3, C 4, min 3, D 0,6, E min 4, min 3. Terdapat 5 titik. Hubungkan kelima titik dengan bantuan garis secara berurut. Dari koordinat A ke koordinat B, ke koordinat C, ke koordinat D, ke koordinat E. Kembali lagi ke koordinat A. Perhatikan bidang apa yang terbentuk. Ya, sebuah bidang datar berbentuk bintang 5 sudut. Pemahaman ini menyimpulkan bahwa koordinat-koordinat pada Kartesius bisa membentuk bidang tertentu. Mari lanjutkan pembahasan tentang koordinat titik terhadap titik lain. Siapkan sumbu X atau apsis dengan dua arah. Ke arah kiri bernilai negatif, ke arah kanan bernilai positif. Siapkan sumbu Y atau ordinat dengan dua arah. Ke arah atas bernilai positif, ke arah bawah bernilai negatif. Mari berlatih menyebutkan posisi koordinat. Koordinat A 4,3. Koordinat B min 4,3. Koordinat C 4, min 3. Koordinat D 0,7. Koordinat E min 4, min 3. Tentukan koordinat-koordinat titik yang ada terhadap koordinat titik E. Maksudnya, titik A terhadap titik E, titik B terhadap titik E, titik C terhadap titik E, titik D terhadap titik E. Perhatikan kata terhadap E. Maka, buatlah koordinat E sebagai perpotongan dua sumbu baru. Letakkan sumbu X melalui koordinat E dan sumbu Y tegak lurus sumbu X juga melalui koordinat E. Sehingga dengan dua sumbu baru sekarang menjadikan koordinat E terletak pada koordinat 0,0.
akan dilakukan penamaan koordinat titik lain terhadap titik E. Titik A terletak pada koordinat 8,6. Titik B terletak pada koordinat 0,6. Titik C terletak pada koordinat 8,0. Titik D terletak pada koordinat 4,10. Mudah ya, membaca koordinat terhadap koordinat titik lain. Mari lanjutkan bahasan. Menghitung posisi titik koordinat. Mari siapkan absis dengan angka membesar ke arah kanan dan mengecil ke arah kiri karena bernilai negatif. Dengan posisi ordinat tegak lurus pada absis dengan angka membesar ke arah atas dan mengecil ke arah bawah karena bernilai negatif. Dibuat ilustrasi bulatan pada koordinat min 2,5 di titik P dan koordinat 2,2 di titik Q. Kondisinya dibuat bahwa koordinat P min 2,5 terhadap koordinat Q 2,2. Maka koordinat Q sekarang sebagai koordinat baru dengan kedudukan baru pada koordinat 0,0. Secara gambar pada Kartesius bisa dilihat posisi titik P dengan penamaan yang baru yaitu P aksen berada pada koordinat min 4,3. Kondisi kedudukan dengan melihat pada Kartesius bisa dilakukan dengan cara menghitung. Perhatikan caranya sobat. Penamaan titik baru P aksen bisa dibuat persamaan menjadi P aksen sama dengan koordinat titik P dikurang koordinat titik Q. Lanjutkan. P aksen sama dengan PX dikurang QX, PY dikurang QY. Masukkan nilainya. P aksen sama dengan PX nilainya min 2 dikurang QX nilainya 2, PY nilainya 5 dikurang QY nilainya 2. Hitung dengan cara mencari selisihnya. Min 2 dikurang 2 nilainya min 4, 5 dikurang 2 nilainya 3. Maka nilai P aksen sama dengan min 4,3. Perhatikan pada koordinat gambar. Hasilnya sama ya sobat. Ini menunjukkan untuk menghitung posisi titik koordinat, selain membuat koordinat pada Kartesius, bisa juga dilakukan dengan cara menghitung posisi dari titik koordinat yang ingin diketahui. Bisa dipahami ya sobat? Baik, lanjutkan pemahaman. Posisi garis pada koordinat Kartesius. Seperti biasa, siapkan absis dengan angka membesar ke arah kanan dan mengecil ke arah kiri karena bernilai negatif. Dengan posisi ordinat tegak lurus pada absis dengan angka membesar ke arah atas dan mengecil ke arah bawah karena bernilai negatif. Mari pahami proses yang berhubungan dengan garis dengan memperhatikan ilustrasi berikut. Buat titik A di koordinat 5,-3. Melalui koordinat 5,-3, buatlah garis sejajar sumbu X. Namakan garis ini sebagai garis A. Buat titik B di koordinat min 6,-8. Melalui koordinat B min 6,-8, buatlah garis tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Namakan garis ini sebagai garis B. Buat titik C pada garis B. Pada koordinat C akan dibuat garis yang sejajar garis A dan memotong garis B hingga sumbu Y dituju.
Pada koordinat C akan dibuat garis yang sejajar garis B dan memotong garis A hingga sumbu X di 5. Perhatikan bidang yang dihasilkan dari perpotongan ketiga garis. Menggunakan panjang garis A sebanyak 11 kotak dan garis B sebanyak 10 kotak, maka bidang yang dihasilkan dinamakan persegi panjang. Bisa dipastikan juga letak koordinat akhir pembentuk bidang persegi panjang adalah pada koordinat 5,7. Kesimpulannya, garis-garis yang diperpanjang pada kartesius jika saling berpotongan bisa menghasilkan bidang. Paham ya? Bagaimana sebuah titik diperpanjang menjadi garis, dan garis-garis saling berpotongan bisa membentuk bidang. Penjelasan ini mengakhiri bahasan koordinat kartesius. Saatnya latihan soal. Soal 1. Siapkan bidang kartesius dan gambarlah peletakan bulatan pada kartesius berikut. Titik A, titik B, dan titik C. Tentukan posisi koordinat A, B, dan C pada kartesius tersebut. Titik A pada koordinat titik-titik, titik B pada koordinat titik-titik, dan titik C pada koordinat titik-titik. Tentukan posisi koordinat baru. Sebut saja koordinat D agar terbentuk bidang persegi panjang. Terakhir, gambarlah bidang yang dimaksud. Soal 2. Persiapkan kartesius. Gambarlah koordinat K 2,0, L 4,4, M 6,0, dan N titik-titik, titik-titik. Keempat titik tersebut dihubungkan membentuk belah ketupat. Tentukan posisi koordinat titik N pada kartesius tersebut. Jelas ya permintaan soal? Untuk di mana letak koordinat N agar terbentuk bidang belah ketupat. Soal 3. Siapkan kartesius dan gambarlah permasalahan berikut. Titik A, min 2,3, B, 4,3, C, 1,2, dan D, min 5,2 pada koordinat kartesius. Perhatikan yang terbentuk jika keempat titik dihubungkan. Kemudian, tentukanlah posisi koordinat baru berikut. Koordinat titik A, absisnya dikurang 9 dan ordinatnya ditambah 1. Terletak pada koordinat A aksen titik-titik, titik-titik. Koordinat B, absisnya dikurangi 2 dan ordinatnya ditambah 1. Terletak pada koordinat B aksen titik-titik, titik-titik. Koordinat C, absisnya ditambah 1, koordinatnya dikurangi 5. Terletak pada koordinat C aksen titik-titik, titik-titik. Koordinat D, absisnya dikurangi 6 dan ordinatnya dikurangi 1. Terletak pada koordinat D aksen titik-titik, titik-titik. Bidang yang terbentuk dari keempat koordinat yang baru A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah titik-titik. Jelas ya sobat? Soal ini minta sobat menentukan 4 koordinat baru dan nama bidang terbentuk setelah ditetapkan posisi keempat koordinat baru. Soal selanjutnya. Soal 4. Terdapat persegi utama pada koordinat kartesius. Tentukan posisi koordinat dari persegi kecil A, persegi kecil B,
persegi kecil C, persegi kecil D, persegi kecil E terhadap persegi utama. Paham ya sobat? Jadikan persegi utama sebagai bentukan absis dan ordinat baru. Selanjutnya, tentukan posisi titik koordinat A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen terhadap persegi utama. Lanjut soal terakhir. Soal 5. Menghitung posisi titik koordinat tanpa tampilan Kartesius. Titik R min 5,1 terhadap titik S min 2,2. Tentukan koordinat R aksen. Titik T 7,-5 terhadap titik U 4,4. Tentukan koordinat T aksen. Sobat, soal 5 mengakhiri tugas pembelajaran bidang koordinat kali ini. Selesai sudah materi bidang koordinat. Materi yang akan datang merupakan bahasan bagian kedua dalam koordinat Kartesius yang lebih luas lagi. Selamat belajar!